Ya, baik. Selanjutnya kita akan ke Glory yang berada di Mapolda Metro Jaya. Glory, apakah ada informasi kapan Ketua KPK Firly diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya? Zakia dan juga Kania, hal tersebut juga menjadi pertanyaan kami, awak media yang saat ini masih standby di Polda Metro Jaya, menunggu kapankah Firly akan dipanggil dan juga diperiksa, kapankah Firly akan ditahan, dan juga akankah ada penjemputan paksa atau penangkapan paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, atau akankah Firly menyerahkan diri. Nah, kalau kita merujuk pada pernyataan Kombes Pol Adre Safri Simanjuntak di Krimsus Polda Metro Jaya kemarin menyatakan bahwa hingga saat ini dari pihak penyidik gabungan di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan juga bersama Dirtipidum Barreskrim Polri hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas administrasi milik Firly Bahuri, kemudian membahas juga kapan waktu yang tepat untuk memanggil tersangka Firly Bahuri untuk diperiksa perdananya sebagai seorang tersangka, dan biasanya setelah pemanggilan tersangka ini akan dilakukan penahanan. Dan juga saat ini jika kita melihat dari pihak kepolisian juga masih menyiapkan berkas perkara. Jika sudah siap, nantinya berkas perkara tersebut akan segera diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian akan dilanjutkan dengan persidangan. Dan kalau kita melihat saat ini lokasi dari Firly Bahuri sendiri masih ngantor di KPK dan juga masih menjabat sebagai ketua KPK, dan hal ini tentu saja menuai pro dan juga kontra dari beberapa pengamat, bahkan dari mantan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa seharusnya penetapan tersangka Firly Bahuri ini dibarengi dengan penangkapan Firly Bahuri, karena jika tidak berpotensi Firly akan melarikan diri, kemudian juga bisa menghilangkan barang bukti dan juga bisa menyalahgunakan kewenangannya karena melihat saat ini posisinya masih menjabat sebagai ketua KPK. Dan juga jika kita melihat runtutan penyidik dari tanggal 9 Oktober yang artinya kurang lebih 1,5 bulan kasus ini masih bergulir di pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi, kemudian melakukan penggeledahan dan menyita beberapa dokumen-dokumen penting. Ternyata Firly Bahuri tidak hanya melakukan tindak pidana pemerasan, namun juga terlibat dan terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau terkena pasal berlapis, diantaranya adalah penerimaan gratifikasi, kemudian penerimaan hadiah atau penerimaan janji sebagai pejabat negara terhadap kasus penanganan perkara yang saat itu tengah bergulir di KPK, yaitu di korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Dan hingga saat ini dari pihak kepolisian sendiri sudah menyita beberapa barang bukti, dokumen penting, salah satunya adalah surat LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara milik Firly Bahuri dari periode 2019 sampai 2022. Kemudian juga ada dokumen bukti penukaran falas dari outlet Money Changer dalam USD dan juga SGD, kemudian dengan totalnya adalah 7,4 miliar rupiah dari periode Februari 2021 sampai September 2023. Dan atas tindakannya ini Firly Bahuri melanggar Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 pasal 11, pasal 12B, pasal 12E, dan juga KUHP pasal 65 dengan ancaman penjara yang paling beratnya adalah pidana penjara seumur hidup. Dan hingga saat ini kami awak media masih terus standby juga di Polda Metro Jaya, masih menunggu informasi secara resmi yang akan disampaikan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Adre Safri Simanjuntak, dan kami akan menunggu kapan Firly Bahuri akan segera dipanggil untuk diperiksa sebagai seorang tersangka dan kapan Firly Bahuri akan segera ditahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.